Oke, selamat datang di video saya. Yang selanjutnya ini, saya akan menjelaskan apa saja komponen yang ada di dalam unit CAT 777 seri D ini. Oke, mari kita mulai. Yang ini adalah steering wheelnya, ini steering. Oke, ini klaksonnya, klakson. Kemudian turun ke sebelah kiri ada, ini dia nih, ini tuas untuk mengaktifkan wiper. Ini diputar gini untuk mengaktifkan wiper, kemudian dinaikkan ke atas untuk mengaktifkan lampu jauh, kemudian rating kiri dan rating kanan. Oke, di sini ada tombol kecilnya, ini buat nyalakan air, buat nyuci kaca. Lanjut turun ke bawahnya ada penyetel steering. Nah, ini penyetel steering nih. Oke. Lanjut ke sebelah kanan. Ini adalah rem, ya, retarder. Ya, ini remnya, retarder untuk mengurangi kecepatan. Kemudian lanjut yang berikutnya di bagian jendela ada switch untuk menaik turunkan jendela, power window. Ini untuk membuka pintunya. Oke, lanjut ke sebelah kanan bagian shift lever. Ini adalah shift levernya. Oke, lihat, ini menunjukkan angka 1, kecepatan speed 1 sampai speed 7. Kemudian diarahkan ke depan untuk mundur. Oke, tarik ke belakang lagi untuk netral. Di sebelahnya ada switch parking brake. Ini ya. Ini switch parking brake namanya. Next, berikutnya ini ada air release-nya. Ini tombol air release-nya. Oke, lanjut bagian dashboard sekarang. Di bagian dashboard, oke. Ini adalah indikator kalau kita belok ke sebelah kiri, rating sebelah kiri, nyala dia seperti ini, nyala kan? Dan ini untuk indikator dam body. Kalau ini nyala berarti dam bodinya mengangkat, sedangkan ini untuk transmisi mundur. Jika masuk ke transmisi mundur, ini akan menyala. Ini adalah indikator lampu jauhnya, dan ini switch untuk mengaktifkan front brake ya. Ini switch untuk mengaktifkan front brake. Lanjut, ini adalah lever indikator air radiator atau untuk melihat suhunya air radiator di sini. Ini. Kemudian ini suhu oli rem. Yang ini tekanan udara pada unit. Kemudian yang ini fuelnya, bahan bakarnya. Lanjut. Yang di sebelah ada RPM mesin ya, RPM. Coba kita nyalakan. Nah, oke, kalau kita nyalakan, maka akan tampak ini adalah kilometer per jamnya, kecepatan kita dalam kilometer per jam. Kemudian ini adalah actual gearnya, ini sedang posisi netral. Lanjut, ini adalah rating ke kanan, indikator rating ke kanan kalau kita belok ke kanan. Dan ini action lamp ya. Ini adalah steering kedua, secondary steering. Jadi kalau kita mengaktifkan yang namanya ini emergency steering, ini akan menyala. Kemudian ini adalah petunjuk ini retarder. Kalau retarder ditarik, maka dia akan menyala. Nah, jadi kalau rem retarder ditarik, dia akan menyala. Ini adalah TCS-nya, traction control system-nya. Jadi ketika ban selip, dia pasti akan menyala untuk mengaktifkan kedua
ban supaya nggak selip. Lanjut, ini adalah ini adalah switch startnya untuk menghidupkan mesin di sini dia. Nah, ya ini dalam posisi ACC. Pindah ke sebelah, ini untuk mengatur suhu AC-nya. Kalau ke sini berarti suhunya dingin. Kalau ke sini berarti suhunya panas, suhu AC-nya. Kemudian ini untuk mengatur AC-nya. Ini speed AC-nya. Oke, lanjut ke bagian switch-switchnya nih. Yang ini fungsinya untuk menghidupkan lampu, ya. Untuk menghidupkan lampu depan, lampu kota ini. Lanjut, ini adalah untuk mengaktifkan automatic retarder. Jadi retarder secara otomatis akan menyala ketika kita mengelok speed kita. Kemudian ini untuk TCS-nya, mengetes TCS. Lanjut, ini adalah information switch. Kita bisa lihat di sini pilot kita, jumlah muatan kita sudah ada berapa dan macam-macam fungsinya. Lanjut, ini untuk menahan gas, menahan RPM. Kemudian ini pre-start heat nggak dipakai di sini kayaknya, karena di sini bukan tempat yang bersuhu dingin. Ini untuk memanaskan oli. Dan ini adalah lihat ini adalah untuk mengaktifkan AC. Jadi kalau AC-nya diginikan, dia akan blowernya aja yang nyala. Tapi ketika dinyalakan begini, nah ini adalah AC-nya nyala dia. Jadi dingin ruangan kita. Oke, lanjut. Ini adalah switch sound reduction, ya, untuk mengurangi RPM pada saat kita damping. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tuas lagi. Ini adalah switch emergency steeringnya. Kalau ini dipencet tadi, maka emergency steering akan menyala. Oke, lanjut ke bagian panelnya. Nah, ini yang nyala-nyala nih. Oke, yang pertama, gambarnya kurang jelas kali ya. Kurang dari bawah, nanti kita matiin deh. Ini HM-nya ya. HM-nya, hour meternya nih. Oke, kita matiin dulu biar gambarnya jelas. Nah, jelasin. Oke, ini adalah gambar tekanan oli engine. Oke, pressure oli engine-nya ini. Jadi kalau ini menyala berarti pressure oli engine-nya berkurang. Lanjut, ini adalah parking brake. Kalau parking brake dalam posisi on, dia akan menyala. Lanjut, ini adalah temperatur oli transmisinya. Oke, kalau ini menyala berarti temperatur oli transmisi sedang tinggi. Dan ini adalah charging sistemnya. Gambar baterai ini, gambar aki ya, charging system. Kalau ini menyala berarti charging sistemnya sedang tidak berfungsi. Ini adalah maintenance book. Oke. Ya, jadi kalau ini menyala berarti unit ini perlu diservis atau sudah waktunya servis. Lanjut. Ini adalah filter udara ya, filter udara mesin ya. Jadi kalau ini menyala berarti filter udaranya sedang kotor, makanya dia akan menyala. Lanjut, ini adalah steering utama. Oke, steering utama. Jadi kalau ini menyala berarti steering utama sedang dalam masalah. Ini dikategorikan dalam warning 3. Lanjut, ini adalah saringan oli transmisi ya. Ini saringan oli transmisi. Jadi kalau ini menyala berarti bagian saringan oli transmisi itu sedang bermasalah. Lanjut, ini adalah coolant flow-nya. Coolant flow mengontrol air radiator. Jadi kalau ini menyala berarti coolant flow atau air radiator tersumbat. Sedangkan ini adalah warning engine. Kalau ini menyala berarti engine sedang dalam masalah. Oke. Lanjut ke bagian berikutnya. Kita ke bagian samping sebelah kiri. Kalau bisa lihat di sini, ini adalah tuas untuk menaikkan dam bodinya. Ya, kalau dipencet ke atas begini, berarti unit akan menaikkan dam body atau damping. Kemudian jika diturunkan ke bawah, dia akan menurunkan dam bodinya. Oke. Lanjut ke bagian bawah. Nah,
Nah, di bawah kita bisa lihat ini adalah emergency brake-nya ya. Jadi ini adalah emergency brake-nya. Jadi kalau kita injak ini akan ngerem. Lanjut, ini adalah service brake-nya yang ini. Ini adalah service brake. Ini untuk menghentikan kecepatan HD. Ya. Kita gunakan pada saat kita akan memasukkan gigi misalnya. Dan ini adalah gasnya. Tentu saja ini adalah gasnya di bagian bawah. Lanjut ke bagian atas. Di bagian atas ada panel pilot ya ini. Dinyalakan ya, kalau dinyalakan ada gambarnya dia. Pilot. Ini untuk mengaktifkannya, menghidupkannya. Ini untuk mengecek. Dan ini adalah lampu hazardnya. Lampu hazard. Oke. Itu sekilas apa yang ada di dalam kabin dari Cat 777. Mudah-mudahan video tutorial ini bisa berguna buat kalian yang ingin tes barangkali di suatu perusahaan yang menggunakan alat ini. Mungkin bisa membantu Anda untuk mengingat kembali apa-apa saja yang ada di dalam unit ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.